Annyeong, kita review lagi yuk A Typical Family episode 2. Diceritakan di sini masa kecil dari Gwiju saat bersama teman-teman masa kecilnya. Ia mendapat permen ikan raksasa. Gwiju kecil pulang mau memperlihatkan ke ibunya, tapi ibunya malah memarahi dan memukulnya karena ibunya bermimpi akan ada kecelakaan di jalanan hari itu. Saat dipukuli, Gwiju kecil ini tiba-tiba menghilang dan ia kembali ke masa saat ia mendapatkan ikan permen raksasa. Namun momen bahagia itu juga bersamaan dengan momen sedih karena Happy anak anjingnya tertabrak mobil. Kenangan kemudian beralih ke masa anaknya Ina lahir. Istrinya bilang bahwa Gwiju punya kenangan bahagia yang membuat Gwiju bisa kembali sampai kapanpun. Balik lagi ke masa kini, di sini Gwiju mengomentari Ina yang mau pergi sekolah tapi terus main game. Dan ia protes kalau Ina ini tidak pernah menelponnya. Ia kemudian pergi ke mall mencari hadiah baru untuk Ina. Di sana ia bertemu dengan Daehae. Gwiju minta Daehae untuk tidak mempedulikannya. Saat Daehae menariknya, Gwiju menolaknya hingga baju Daehae sobek. Daehae masih terus membuntuti Gwiju yang sudah pergi. Dan tiba-tiba terdengar alarm kebakaran. Daehae panik dan terjatuh. Tak lama Gwiju tiba dan mengulurkan tangan untuk memegangnya. Tak lama lagi Gwiju kemudian menghilang. Daehae menemui Bubok. Ia memperkenalkan gedung pusat kebugaran miliknya. Di sini Donghee mengawasi dari jauh. Bubok bilang akan memberikan gedung ini untuk Gwiju. Donghee lalu mengajak ibunya bicara dan bilang ia pun juga akan segera menikah. Tapi ibunya tidak percaya. Bubok bilang ia bermimpi tentang Daehae. Gwiju tak sengaja bertemu dengan Daehae juga. Daehae mengucapkan terima kasih pada Gwiju karena telah memegang tangannya saat kebakaran terjadi. Gwiju kaget dan bertanya kapan ia seperti itu. Bubok lalu mengajak Daehae untuk makan bersama dan mengajak Gwiju juga. Daehae dan Gwiju ditinggalkan berdua saja. Gwiju pun mabuk berat, sementara Ina merasa ada yang mengikutinya saat pulang sekolah. Ia mencoba menghubungi ayahnya dan Daehae lah yang mengangkat handphone Gwiju. Ia bilang bahwa Gwiju tidak bisa ke sana karena mabuk berat. Gwiju sadar Ina menelpon dan ia diberitahu kalau Ina minta dijemput. Gwiju senang sekali Ina menelpon hingga dalam keadaan mabuk pun ia berlari untuk menjemput Ina. Ina lega ayahnya datang. Setelah memastikan Ina baik-baik saja, Gwiju dan Daehae kembali minum bersama. Daehae kembali membahas soal Gwiju yang memegang tangannya. Gwiju merasa bahwa Daehae berbohong dan Daehae berpikir kalau Gwiju ini pura-pura bodoh. Gwiju masih kebingungan dan Daehae bilang kejadian itu waktu di mall. Daehae menggoda kalau Gwiju datang dari masa depan. Ia juga bertanya kalau Gwiju bisa kembali ke masa lalu dan bisa kembali ke masa bahagia tapi saat ini kehilangan kekuatannya. Ia kembali menggoda jangan-jangan Gwiju merasa bahagia saat bersamanya. Gwiju membela diri ia tak bisa menyentuh apapun saat kembali ke masa lalu, jadi mustahil jika ia memegang tangan Daehae. Daehae mengatakan bahwa ia mengingat dirinya saat melihat Ina karena juga memiliki ayah yang seorang pemabuk. Saat Gwiju sendirian di kamar, ia memikirkan perkataan Daehae dan mencoba menutup mata untuk kembali ke masa lalunya. Ia pun tiba-tiba menghilang dari kamar dan ia kembali ke saat waktu ia ke mall. Terlihat semua masa lalu berwarna hitam putih. Ia masih tidak percaya bahwa ia kembali ke masa lalu. Kemudian tak lama alarm kebakaran berbunyi. Saat berjalan ia melihat seorang wanita yang terjatuh di lantai. Saat mendekat ia kemudian sadar itu adalah Daehae dan kemudian memegang tangan Daehae persis seperti yang Daehae ceritakan pada dirinya. Oke guys, sekian review dari A Typical Family episode 2. Silakan subscribe biar tidak ketinggalan update berikutnya. Thank you.